Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adikku sekalian yang saya cintai insyaallah karena Allah. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita ya, di kelas 3 ya, dengan pelajaran kompetensi dasar yang pertama adalah iman kepada hari akhirat atau mengimani hari akhirat. Kalau kita berbicara masalah hari akhirat di dalam Al-Quran kemudian begitu banyak menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti di akhirat ya, peristiwa-peristiwa yang agung, peristiwa-peristiwa yang menakutkan, peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Itu semua sudah tertera di dalam Al-Quran sebagai kabar gembira kepada kita dan sebagai ancaman bagi orang-orang kafir. Adik-adikku sekalian yang saya cintai insyaallah karena Allah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengimani hari akhirat. Namun sebelum kita menuju kepada hari akhirat, ada sesuatu atau ada kejadian yang mesti kita lewati, yaitu perjalanan kita menuju akhirat. Mulai dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menyimpan di tempat yang baik yaitu rahim orang tua kita. Kita tinggal di dalam rahim ibu kita ya. Kemudian Allah meniupkan roh ya. Sampai setelah itu 9 bulan di dalam kandungan ibu kita keluar. Itu pun tidak langsung kita melihat terang, tidak langsung bisa mendengar. Namun butuh waktu beberapa hari setelah itu kemudian kita bisa melihat, bisa mendengar, dan kemudian bisa berbicara, kemudian bisa berjalan dan seterusnya. Sampai kita dewasa, kita balik ya, sampai kita besar, kita tua, sampai kita meninggal dunia. Itulah proses kehidupan yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Nah, setelah kita sebelum kita menuju kepada hari akhirat, maka harus ada yang dilewati, yaitu adalah kematian. Nah, kematian itu adalah termasuk juga kiamat atau kiamat asgar, karena akan di sebelum semuanya hancur ya, semuanya bumi, langit ini hancur ya, sebelum Allah gantikan yang terbaik, maka kita harus melewati satu peristiwa yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Dari sekalian yang saya cintai ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita harus memikirkan apa yang perlu kita persiapkan untuk menuju hari akhirat. Apa yang kita persiapkan? Tentu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di muka bumi ya. Tiada lain tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna illa wa insa." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah artinya mengerjakan segala perintah-perintah Allah ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang paling utama kata Allah adalah bekal takwa. Ya, Allah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu karena bekal yang paling baik adalah takwa. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menumbuhkan ketakwaan di dalam hati kita. Artinya ketakwaan adalah kita rela mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita dilihat maupun tidak dilihat oleh orang lain. Adik-adikku sekalian yang saya cintai insyaallah karena Allah. Ya. Sebelum kita menuju kepada peristiwa yang akan terjadi di hari akhirat.
Ya. Itulah yang mesti kita dulu siapkan, bekal kita untuk menuju akhirat. Jangan sampai ya kemudian kita menuju hari akhirat tanpa bekal sama sekali, ataupun kita menuju kepada Allah dengan berlumuran dosa atau tidak membawa apa-apa, tidak membawa pahala apa-apa. Oleh karena itu berusaha kita supaya menyiapkan bekal yang banyak, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Bekal yang paling baik adalah takwa. Adakah sekalian yang saya cinta insyaallah karena Allah, ya. Oleh karena itu pada pelajaran kali ini Bapak berusaha ya, ingin menyampaikan kepada adik-adikku sekalian atau siswa-siswaku sekalian yang saya cintai, supaya mari kita berusaha ya, dengan iman kepada hari akhirat ya, karena kita tahu bahwasanya kita akan menuju akhirat, maka yang kita harus lakukan adalah menyiapkan bekal. Itu yang pertama. Kemudian menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan kita celaka di akhirat. Ya. Jangan kita kemudian menyiapkan diri kita untuk disiksa di akhirat. Ya. Tetapi kita siapkan diri kita untuk mendapat kebaikan di akhirat. Di dunia ini hanya sementara. Di dunia ini hanya kesenangan-kesenangan yang semu. Ya. Yang ketika kita meninggal itu sudah dilewati. Dan itu akan kita tinggalkan semuanya. Kesenangan-kesenangan yang kita raih di dunia ini itu hanya sifatnya sementara. Kita akan tinggalkan semuanya itu, ya. Tidak bermanfaat lagi kekayaan kita, mobil mewah kita, rumah mewah kita, harta yang melimpah ketika kita sudah meninggal dunia. Namun yang kita akan dapatkan di akhirat adalah harta yang kita gunakan di jalan Allah, ya. Kenikmatan atau kesenangan-kesenangan yang kita dapatkan, yang kita raih ini, kita berbagi, kita berusaha supaya Allah menitipkan juga untuk di akhirat. Misalnya kita punya harta, punya kekayaan yang cukup, ya, kita bagi, kita sedekahkan, kita bangun masjid, ya, kita bangun fasilitas umum, kita menyantuni fakir miskin, kita memberikan sesuatu atau fasilitas kepada orang yang menuntut ilmu. Itulah semua yang akan kita dapatkan di akhirat. Bukan harta yang kita sumbangkan itu yang kita bawa, tetapi Allah akan menggantikan yang lebih baik dari apa yang kita keluarkan. Allah sudah janjikan itu di dalam Al-Quran. Allah sudah sampaikan itu di dalam Al-Quran. Sehingga kita berusaha supaya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan dengan seefisien mungkin. Jangan kita suka berbuat yang sia-sia. Apalagi Allah memberikan harta, memberikan kesempatan, justru harta dan kesempatan itu kita gunakan untuk bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Ya. Setelah kita tumbuhkan keimanan kita kepada hari akhirat, maka akan selalu kita merasa takut untuk melakukan perbuatan dosa. Karena sering saya katakan, sering saya ulang-ulang pada kalian bahwa sekecil apapun perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih baik. Ya. Namun sekecil apapun dosa yang kita kerjakan, sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita kerjakan, maka di akhirat kita akan mendapatkan ganjarannya. Kita akan mendapatkan ganjarannya.
Adikku sekalian yang saya cintai, oleh karena itu setelah kita kemudian beriman kepada hari akhirat, maka kita akan berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa mencelakakan kita nanti di akhirat. Adikku sekalian, saya akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Saya akan menampilkan gambar, ya, dan saya meminta kepada kalian supaya memberikan tanggapan kepada gambar tersebut dan tulis di kolom komentar atau bisa langsung di WhatsApp pribadi saya, ya. Dan itu akan menjadi penilaian, ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti setelah kita pelajari ini bisa kita lebih memahami sesungguhnya apa tujuan kita diciptakan oleh Allah, ya, apa yang mesti kita lakukan, dan setelah itu kita mau kemana, itu yang mesti kita pahami. Dan setelah itu kita paham, kalau itu kita sudah pahami, insya Allah kehidupan kita akan baik, karena kita tidak akan cenderung, ya, tidak akan cenderung mengejar dunia dan mengesampingkan akhirat. Tetapi kita berusaha mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk memfasilitasi kita menuju akhirat yang lebih baik. Nah, seperti itu. Adik-adik sekalian yang saya cintai, insya Allah karena Allah. Mungkin sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membuka relung hati kita, membuka kolbu kita, dan kita bisa membuka pikiran kita, ya. Dan bisa berusaha dengan baik dan melakukan perbuatan yang baik supaya kita menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita, kita pun ridha disambut, dan kita pun ridha menerima. Sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita selalu membaca setelah belajar membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.